Oke, selamat datang di channelnya Atia Tim. Anda pengen sukses di bidang kuliner, Anda harus tahu dulu cara berjualan di bidang kuliner. Kali ini saya akan menerangkan gimana cara melayani pembeli supaya tidak salah. Kadangkala kita salah melayani pembeli, yang lain pesen es teh, kita malah dikasih teh hangat. Yang lain pesen nasi telur, kita malah dikasih Indomie. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ilmu 4 cara gimana caranya supaya Anda tidak salah melayani pembeli. Namun setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Yongkru. Begini, pembeli biasanya datang ke warung kita, dia itu membawa sifat. Pembeli itu sifatnya tuh pengen makan atau pengen minum, khususnya kalau masuk ke kuliner contohnya ya, dia pasti pengen makan. Kalau nggak makan pengen minum. Nah, sifat pembeli ini adalah biasanya orang-orang yang datang ke kita itu mereka tuh pengen cepet dilayani. Kalau yang mau minum pengen cepet minum, kalau yang mau makan mereka pengen cepet makan. Di situ kita harus bisa beradaptasi bahwa kecepatan dan ketepatan untuk melayani itu sangat diperlukan. Jangan sampai yang beli pengen cepet, kita malah santai-santai aja melayaninya. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah biasanya pembeli itu mencari tempat yang nyaman, yang bersih. Nah, di situ kita siapkan juga tempat yang nyaman dan bersih. Jangan sampai tempat kita kotor. Itu adalah sifat-sifat pembeli. Namun kali ini saya akan mencoba menerangkan gimana caranya kita sebagai pelayan pembeli, pelayan raja, pembeli itu adalah raja, kita adalah pelayannya, supaya tidak salah gitu. Karena kalau salah bikin malu sendiri, rugi sendiri, repot sendiri gitu ya. Udah salah, pusing, rugi, repot gitu. Yang pertama, supaya Anda melayani pembeli supaya tidak salah, yang pertama dengan cara mengingat. Itu yang pertama. Ingat pembeli itu pesan apa? Contoh, nasi telur 1, es teh 2. Misalnya sama gorengannya 5. Kita ingat, harus diingat-ingat. Nasi telur 1, es teh 2, sama gorengan 5. Nah, itu bisa dengan cara nomor 1 dengan diingat. Yang kedua, kadangkala ingatan manusia tuh sering lupa. Bahkan kadang lagi ingat bener cerdas, kadang lagi ngedon otak kita itu lagi boro-boro nginget-nginget pesanan gitu. Nah, kuncinya gimana caranya supaya daya ingat kita itu meningkat? Ya, kita jangan kekurangan cairan, itu diantaranya. Kita harus banyak minum, jangan kekurangan cairan. Karena dengan banyak minum itu akan menimbulkan daya ingat. Apalagi perut kita jangan sampai kosong untuk melayani pembeli. Karena apa? Karena itu adalah mengganggu kita. Bisa salah juga itu melayani. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau dengan diingat-ingat itu yang beli itu lupa gitu. Kita dengan cara yang kedua yaitu dengan mencatat. Catatlah apa yang mereka pesan. Nasi telur, kita tulis nasi telur. Minumnya apa mas? Es teh, kita tulis es teh. Tulis pesan lagi apa lagi? Teh hangat tawar misalnya, tulis teh hangat tawar. Dan itu sangat bagus. Dan itu tidak akan lupa. Meskipun lupa, kita tinggal lihat lagi ke buku. Oh iya pesan ini gitu ya. Tentunya kita harus tahu dulu orang yang pesannya itu yang mana, cewek atau cowok. Itu juga mempengaruhi kepada kita salah atau enggaknya, orang kecil atau orang dewasa, duduknya di mana itu harus tahu juga gitu ya, supaya kita tidak salah. Oke. Yang ketiga, cara melayani pembeli supaya tidak salah yaitu dengan menandai, kasih tanda makanan ataupun minuman. Kita mengingat-ingat, gak ingat otaknya gitu.
kita menulis pulpennya hilang misalnya. Dengan cara yang ketiga ini Anda tandai kalau makanan misalnya Indomie, kita harus tahu bahwa Indomie double, yang ini Indomie single, Indomie yang Indomie rebus pakai telur, tandai, masukin ke mangkok, masukin ke piringnya. Indomie rebus ayam bawang nggak pakai telur, Indomie rebus ayam bawang pakai telur misalnya. Terus nasi telur asin, itu diantara makanan. Dan misalnya untuk minumannya kita tandain, langsung masukin. Pesan apa mas? Pesan mochaccino es, kita langsung gunting, langsung masukkan ke gelas. Gelas besar tentunya, itu pasti es. Mochaccino misalnya hangat, masukin ke gelas kecil. Terus gudai freeze, gudai coklat, mau hangat mau dingin masukin gitu. Jeruk misalnya masukin. Teh hangat, nah teh hangat masukin aja gula gitu ya, masukin gula. Atau es teh, masukin gula dan kita kasih tanda dengan sedotan. Nah seperti itulah. Dengan begitu itu akan membantu kita supaya kita tidak lupa karena udah ada kodenya. Oke, cukup paham sampai di situ? Yang keempat, cara melayani pembeli supaya tidak salah, yaitu dengan penglihatan. Jadi kalau ada yang pesan, mas saya pesan apa? Indomie goreng double. Lihat kita wajahnya. Oh wajah itu tuh pesan Indomie goreng double. Duduknya di mana? Jangan sampai kita tidak melihat. Orang yang pesan kita langsung lihat. Ada orang yang pesan kita langsung lihat lagi. Siapa tahu ada orang yang iseng ke kita. Ada yang itu juga. Karena di jualan, apalagi di jualan makanan kuliner di mahasiswa ini banyak sekali mahasiswa yang iseng-iseng gitu ya. Supaya tidak salah. Oke, mungkin segitu aja. Saya ulangi cara melayani pembeli supaya tidak salah. Yang pertama dengan mengingat apa yang dia pesan, yang kedua dengan mencatat apa yang dia pesan, yang ketiga dengan menandai makanan atau minuman yang mereka pesan, yang keempat dengan penglihatan. Oke, mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini menurut pengalaman saya dan nanti Anda akan bisa melayani pembeli dengan tepat dan cepat. Oke, tentunya tidak salah. Oke, salam dari saya Atea. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Young Crew.